لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para asatir akhinal kiram, Bapak Syafruddin Nawawi SPDI, Al-Ustaz Ahmad Attaillah, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim, dan juga bil khusus pada sahibul musibah Bapak Yos Restu, dan juga bil khusus kepada suami daripada almarhumah Bapak Edis Kurniawan yang Masya Allah beliau begitu tabah. Mudah-mudahan dengan ketabahannya Allah muluskan masuknya surganya almarhumah Sita Hafsari Restu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mempunyai suami yang ridha di dalam menyikapi takdir. Pak sekalian yang rahmati Allah, pahala yang begitu besar itu bukannya sholat, bukannya zakat, bukannya haji, tetapi Rasulullah katakan pahala yang paling besar itu adalah ketika seseorang menerima takdir, ridha dengan takdir Allah. Mudah-mudahan Bapak Yos Restu dan juga Bapak Edis Kurniawan ini yang sudah menunjukkan keridhaannya, ketabahannya, ini Allah jadikan beliau semua ahli surga, yang kemudian juga doa-doanya diijabah, sehingga almarhumah Sita Hafsari Restu ini binti Yos Restu Rosidi Allah masukkan ke dalam surganya Allah, Allah masukkan ke dalam golongan orang yang salihah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua makhluk Allah yang ketika makhluk ini mengejar, maka seseorang tidak akan bisa lari daripadanya, mesti akan tercapai maksudnya. Apa itu? Yang pertama adalah rizki, yang kedua adalah ajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya ini dipakai dengan diawali dengan harfu taukid inna. Dalam sisi bahasa, kaidah bahasa, kalau ada suatu kalimat ada inna diiringi dengan inna, maka itu menjadi taukid, kuat. Pesannya itu begitu kuat. Jadi ya, hadis Rasulullah itu tanpa kalimat inna pun sudah kuat. Ini ditambah dengan inna untuk maksud dan tujuan. Perhatikan baik-baik bahwa benar-benar rizki la yatlubu, lamnya ini juga berfungsi sebagai ditahqiq. Jadi kepastian, kalau udah benar-benar ngejar, kalau udah benar-benar ya menghampiri al-abda, seorang hamba, al-abdu seorang hamba, maka kama yatlubuhu ajalu, maka ya dia sebagaimana ajal itu juga yang mengejarnya. Jadi ini selalu beriringan ya. Karenanya dalam hadis lain, dalam hadis arba'in, hadis nomor 4 disebutkan itu, ketika hadisnya cukup panjang, tapi ketika Rasulullah katakan wakat bihi rizqi. Jadi ketika
seseorang akan lahir, maka ditetapkanlah ya 4 ya, arba' kalimat, ketetapan pada orang itu ditakdirkan. Yang pertama adalah waqt bil rizqi, ditetapkan rezekinya, langsung susul dengan wa ajal, dan ajalnya. Jadi ini selalu berkaitan. Tetapi rizki, ajal ini tidak akan mendahului rizki. Jadi rizkinya habis, baru ajal akan datang. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga disebutkan, innahu lan tamuta nafsun. Ya. Innahu lan tamuta nafsun. Sesungguhnya ini kan lagi pakai ini, kemudian lan tamuta nafsun, lan harfun nafyin wa istiqbalin. Artinya kalau ada lan ini menidakkannya itu, jadi dalam kaidah bahasa itu ada huruf menidakkan banyak, tetapi kalau sudah pakai lan, kalau pakai la itu tidaknya bisa sekarang, tidak bisa besok. Tapi kalau pakai lan itu tandanya tidak akan sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Lan tamuta nafsun, tidak sekali-kali seseorang itu akan mati. Hatta tastakmila, ya, sampai disempurnakan rizkinya, rizqaha, sampai disempurnakan rizkinya. Jadi seseorang, kita semua tidak akan meninggal dunia, tidak akan meninggal dunia sampai rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ketika mengajarkan ya, kepada muridnya dengan pertanyaan, mengapa setelah kita tertidur lelap, tertidur di malam hari, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paginya? Yang pertama alasannya, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dia untuk bertaubat, untuk melakukan amal saleh kembali, untuk bertaubat kepada Allah, diberikan kesempatan. Yang kedua, kenapa kita tidur terlelap kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali? Yang kedua adalah karena rezekinya masih ada, rezekinya masih akan diberikan. Karena lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, tidak akan mati seseorang sampai rezekinya dituntaskan semuanya. Saudaraku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya bersyukurlah ketika kita masih dapat menghembuskan nafas, ketika pagi hari kita bisa bangun, ketika kita masih menghirup udara segar, ketika kita masih merasakan nikmatnya makan. Bersyukurlah ketika kita masih bisa bangun pagi, bisa melaksanakan aktivitas kita. Bersyukurlah karena itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Kehidupan itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Al-Imam Ghazali pernah menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau katakan bahwa kalau seandainya orang atau orang-orang yang meninggal itu dia ditanya untuk meminta apa, maka mereka semua yang dia meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman hanya menginginkan satu hal, dan walaupun itu sesaat. Apa itu? Diberikan kehidupan walaupun sesaat. Karena ketika dia hidup, dia merasakan betapa luar biasanya ya, setelah kematian itu
faedah yang sangat luar biasa. Amal solehnya itu dinampakkan oleh Allah, sehingga orang yang meninggal, baik dia dalam kondisi husnul khotimah maupun yang su'ul khotimah, yang baik maupun yang buruk, semuanya menyesal. Kenapa demikian? Karena kalau mereka menyesal, orang yang baik jika meninggal, ketika diminta mau hidup lagi, dan menyesal karena dia merasakan betapa luar biasanya amal soleh yang dia dapatkan ketika hidup, sehingga dia menyesal, kenapa tidak lebih banyak lagi, kenapa dulu ketika saya hidup tidak benar-benar jaga sholat, benar-benar jaga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, menjaga amal soleh. Orang yang su'ul khatimah, orang yang buruk juga demikian, nyesel kenapa dia belum bertobat ketika dia meninggal dunia. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, karenanya bersyukurlah kita mendapatkan nikmat yang besar, yang diminati, yang diinginkan oleh orang-orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Dia menginginkan minta kehidupan walaupun sesaat. Kita saudaraku sekalian diberikan itu saat ini. Allah berikan kita kesempatan hidup yang ketika kata Imam Syafi'i kita bangun itu, harusnya dalam diri kita berpikir, kita merenung, ya Allah, terima kasih ya Allah. Karenanya doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah ajarkan dengan kalimat syukur, memuji Allah, hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana, yang menghidupkan kembali kami, membangunkan kembali. Perhatikan kata-kata ba'dama amatana, yang telah membangunkan setelah kematian. Bahasanya mati, karena pada hakikatnya kita tidur itu adalah kematian yang sementara. Karena banyak saudara-saudara kita, banyak sekali, termasuk saudari almarhum Sita ini, beliau tertidur, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya memanggilnya. Itu bisa terjadi kepada siapapun termasuk kita. Orang yang ketika tidak bangun lagi atau meninggal dipanggil Allah, keharibaannya itu juga tidak menyangka bahwa dirinya itu dia akan tidak bangun lagi paginya, tidak bangun lagi setelahnya. Sama seperti kita nggak pernah menyangka apakah besok kita bisa bangun lagi atau tidak. Karenanya mari sama-sama, apa yang dianugerahkan Allah berupa kehidupan ini adalah hal yang amat besar, kita gunakan sebaik mungkin untuk beramal ibadah kepada Allah, dan kemudian kita jadikan ini ladang pertaubatan kepada kita, bahwa ketika kita dibangunkan oleh Allah kembali besok pagi, tandanya kata Imam Syafi'i, kita diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri kita dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.